warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran bahasa Indonesia kelas 11 sekolah menengah atas. Kali ini kita akan mempelajari teks berita. Sebelumnya siapa yang nggak masuk pada hari ini? Di sini apa tulisan? Oh ya, sebelumnya kalian udah tahu nggak sih teks berita tuh kayak gimana? Yang di TV itu, Pak. Di TV boleh, di koran juga bisa. Nah, semalam kan udah Bapak share nih mengenai materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ada yang mau nggak menyebutkan pengertian dari teks berita? Teks berita, Ya, silakan Mas Adi. teks berita adalah teks yang berisikan informasi ataupun kabar yang disajikan secara faktual dan juga aktual. Ya, tepat sekali. Nah, untuk lebih lanjutnya pada hari ini kita akan mempelajari teks berita ya, teman-teman. Sebelum itu, saya ingin berpantun. Silakan, Pak. Beli manggis di toko Pak Andis. Selamat hari Kamis buat kalian yang lucu abis. Oke, kita lanjut ke materi ya. Pengertian teks deskripsi. Oh ya lupa, kita bentuk kelompok aja ya, kelompok belajar ya. Berhitung dari 1 sampai 4 dimulai dari 1, Kalian boleh berkumpul dengan kelompoknya masing-masing kelompok belajar. Di sini 1, 2, 3, 4. Lesehan aja nggak apa-apa ya. Gimana? Udah gitu. Di sini. 1, 2, 3, 4. Ya. Boleh silakan. Baik, kalian sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing. Untuk materi nanti kalian bisa mencatat ya. Mungkin ringkasannya begitu. Untuk HP disimpan dulu di tas atau dikantongin boleh, tapi nggak usah pegang HP dulu selama penyampaian materi. Oke, Pak. Baik. Nungguin Mbak Desi. Oke, submateri yang pertama yakni mengenai pengertian teks berita. Teks berita merupakan suatu teks yang dimana di dalamnya menyampaikan suatu informasi maupun kabar, suatu peristiwa yang bersifat aktual dan faktual. Aktual di sini diartikan sebagai berita atau informasi yang hangat atau baru saja terjadi. Lalu faktual yakni suatu informasi yang bersifat nyata. Jadi informasi tersebut harus bersifat nyata dan tidak mengada-ngada agar tidak dapat menimbulkan apa? Berita? Benar sekali. Selanjutnya mengenai submateri fungsi dan juga tujuan teks berita akan disampaikan oleh Bu Marsyanda.
Biasanya tes berita itu diinformasikan secara real, nggak ada yang buat-buat ya. Dan fungsi tes berita itu disampaikan kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Itu biasanya, intinya itu real, nggak ada yang hoax. Biasanya juga terjadi langsung diberitakan secara hangat. Selanjutnya ada Mbak Sofi akan melanjutkan. Halo semuanya. Halo. Pagi. Sebelumnya bagi murid yang baru masuk. Coba berhitung. Yang setiap kelompok ada berapa? Tadi terakhir sampai nomor 1. Oh, berhitung aja. 1 berarti bisa dulu ya, nanti keinget ya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang unsur-unsur dalam berita. Sebelumnya kalian unsur-unsur dalam berita. Sebelumnya kalian pernah dengar gak sih singkatan 5W1H? Pernah. Coba sebutkan apa itu? Bahasa Indonesia apa? Nah, seperti itu. Kurang lebih unsur-unsurnya seperti itu ya. Apa sih peristiwa yang diberitakan dalam berita tersebut? Siapa korbannya, siapa pelakunya, di mana, kapan, dan kronologinya itu seperti apa. Nah, baik, kurang lebihnya unsur-unsur dalam berita seperti itu. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Wah. Oke, tadi udah dipelajari pengertian, fungsi, dan unsur. Kali ini kita akan mempelajari struktur dari teks berita. Struktur teks berita terdiri dari 4 bagian. Yang pertama judul atau headline, kedua kepala berita, yang ketiga tubuh berita, dan yang keempat ekor berita. Yang pertama yaitu judul atau headline. Judul dalam teks berita haruslah ringkas, menarik perhatian, dan juga mampu menggambarkan inti ataupun makna dari berita yang akan disampaikan. Lalu kepala berita di sini diartikan sebagai paragraf pembuka yang berisikan 5W1H yang mampu untuk memberikan gambaran utama dari berita yang disampaikan. Yang C, tubuh berita, yakni berupa paragraf yang dimana di dalamnya terdapat rincian data, fakta yang mendalam untuk memberikan informasi yang lengkap. Kemudian ekor berita berisi penutup ataupun informasi tambahan yang diperoleh dari berbagai informan. Seperti itu. Selanjutnya akan ada submateri yakni syarat dari teks berita, akan disampaikan oleh Mbak Adinda. Iya, Bu Adinda. Halo teman-teman. Tadi kan udah dijelaskan ya tentang pengertian, fungsi, struktur, dan selanjutnya syarat. Ada yang tahu ada berapa syarat? 3. Sama. Ada berapa syarat? Banyak. Iya. Benar. Yang pertama ada faktual, yaitu berdasarkan data dan peristiwa nyata yang bisa diverifikasi. Jadi syaratnya itu harus fakta. Misal berita itu tidak fakta akan menjadi berita apa? Hoax. Nah, yang kedua ada aktual, yaitu mengangkat isu atau kejadian terbaru yang relevan. Nggak mungkin kan ada berita pada tahun
tahun 2015 itu disampaikan pada 2024. Ada nggak? Ya, langsung yang ketiga itu seimbang. Jadi cara yang ketiga itu seimbang, menyajikan pandangan dari semua pihak yang terkait. Jadi kalau mau membuat berita, kita tidak boleh memilih satu pihak. Jadi harus memihak keduanya biar adil. Lanjut, syarat yang keempat yaitu penting, memuat informasi yang berpengaruh bagi masyarakat. Jadi berita itu harus penting ya teman-teman. Misal kalau beritanya misal di TV, mahasiswa UIN Radhamasai Surakarta pada malam hari jajan seblak di pengapi seblak. Apakah itu penting kalau ditayangkan di TV? Tidak. Jadi kalau berita itu harus penting. Misal di daerah Bandung terjadi banjir karena 3 hari hujan seperti itu. Bisa ya membedakan berita penting dan tidak penting? Selanjutnya yaitu lengkap, yaitu menjawab 5W1H agar tidak menimbulkan kebingungan. Ada yang tahu 5W1H? Apa? Tahu. Apa aja? Yang terakhir itu menarik, disajikan dalam judul dan gaya penulisan yang memikat. Jadi kalau mau membuat teks berita, syarat yang terakhir itu adalah menarik. Kita dapat menyajikan dengan tulisan-tulisan yang menarik agar memikat sang pembaca. Nah, ada kaidah kebahasaan. Yang pertama itu bahasa baku, bahasa formal sesuai ejaan yang benar. Contohnya aktivitas bukan aktivitas. Menggunakan huruf V, tidak menggunakan huruf F. Tahu ya? Tahu. Nah, kenapa di kaidah kebahasaan itu menggunakan bahasa baku? Agar apa? Agar tidak terjadi mispersepsi ataupun salah tangkap. Ya, benar kata Mas Alif. Ada tambahan biar pembaca berita itu mudah paham dengan adanya bahasa baku, kan yang mudah dipahami. Yang kedua, kalimat langsung, kutipan asli itu dari narasumber. Ada contohnya ya, bisa dilihat itu kami siap bekerja, kata menteri. Jadi kata-kata kami siap bekerja itu tadi omongan dari menteri. Ya. Selanjutnya adalah kata kerja mental, yaitu menunjukkan pendapat atau sikap. Contohnya itu kata mengira dan memperkirakan. Itu. Lalu ada keterangan waktu dan tempat, waktu dan lokasi peristiwa. Contohnya itu bisa dilihat ya teman-teman. Sabtu malam di Surabaya atau Sabtu malam di Solo, Sabtu malam di Jakarta, dan seperti itu. Lalu yang terakhir ada konjungsi temporal, yaitu kata hubung waktu. Contohnya kata setelah itu Basarnas mulai melakukan pencarian. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Indri. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis teks berita. Ada yang tahu tidak? Ada berapa jenisnya? Banyak berapa? Dari 1. Ya, ada 5. Apa aja, ada yang tahu tidak? Berita langsung. Ya, yang pertama itu ada berita langsung atau straight news. Berita yang biasanya ditulis secara to the point, lugas dan juga ringkas. Nah, berita ini itu bisa dikatakan berita langsung itu karena jarak waktu dari suatu peristiwa dan juga proses liputannya itu tidak lebih dari 1 hari ataupun 2 hari gitu. Yang kedua ada berita interpretatif atau interpretatif news. Berita yang biasanya dikembangkan melalui pendapat dan penilaian wartawan
ide, kreatif, pemikiran ataupun komentar terhadap sesuatu. Biasanya berita ini itu bersumber dari ahli, dari para ahli dalam bidangnya seperti kayak cendekiawan, ahli cendekiawan, terus dokter, terus pejabat, profesor gitu, melalui suatu hal peristiwa. Selanjutnya ada berita mendalam, deep news, berita yang dikembangkan berdasarkan pendalaman dari suatu peristiwa. Berita ini itu memerlukan pengembangan secara mendalam terkait suatu peristiwa. Jadi berita ini itu kayak perlu tindak lanjuti gitu. Jadi tidak cuma satu kali biasanya. Contohnya kayak itu berita tentang kecelakaan gitu. Selanjutnya yang terakhir ada berita investigasi atau investigation news. Berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan dari berbagai sumber yang ada. Nah ini biasanya wartawan ataupun penulis itu melakukan penyelidikan untuk mencari kebenaran atau fakta yang tersembunyi dari berbagai macam sumbernya. Selanjutnya cara menyusun. Itu yang pertama ada memilih dan mengumpulkan informasi, mengidentifikasi fakta utama dan mencari data yang relevan dari sumber yang terpercaya. Nah kalian kalau ingin membuat teks berita itu memulai dari mengumpulkan informasi yang dari berbagai sumber yang terpercaya gitu. Supaya berita yang disampaikan itu faktual dan benar adanya. Kan sifatnya berita itu kan faktual dan benar adanya. Nah yang kedua ada menentukan unsur dan struktur berita. Jadi yang di atas kan sudah ada itu unsur-unsurnya, ada 5W plus 1H. Itu biasa yang disingkatnya itu adiksi mbak ya? Iya, adiksi kan? Apa? Adiksi mbak. Nah terus juga cara menyusunnya itu harus berstruktur. Kalau pengen membuat berita itu dimulai dari judul, terus kepala berita, terus tubuh berita atau body, terus yang terakhir ada ekor berita. Yang terakhir, yang ketiga ada menulis judul yang menarik, membuat judul singkat yang memikat perhatian dan merangkum inti berita. Kata-kata yang digunakan itu bisa dari yang menarik perhatian untuk itu pembacanya gitu. Jadi bisa merangkum dari keseluruhan inti berita. Terus yang terakhir ada menggunakan tata bahasa yang baik dan benar, menulis dengan bahasa baku dan kalimat yang jelas agar berita ini itu mudah dipahami. Jadi jangan ada kayak kata typo ataupun kalimat yang kurang efektif, karena itu nanti akan memengaruhi dari isi dalam berita gitu. Oke, tadi sudah disampaikan materi mengenai teks berita. Selanjutnya akan saya bacakan contoh teks berita. Di sini berjudul asal muasal kata bercandia yang viral di TikTok. Kita analisis berdasarkan strukturnya ya. Di sini ada 3, yaitu kepala berita. Saya bacakan. Lini masa di TikTok kini dipenuhi dengan konten dengan sound bercandia. Mulai dari konten kreator hingga para artis ikut menirukan kata-kata tersebut. Tapi tahukah Detikers asal muasal celutukan tersebut? Kemudian tubuh berita dilansir Wallipop, celutukan bercandia itu pertama kali diunggah akun TikTok @thesadewa dengan video yang wawancara 2 mahasiswi baru Universitas Gadjah Mada atau UGM. Saat itu konten kreator tersebut, Danang, bertanya tentang pengalaman mereka masuk UGM.
Salah satu mahasiswi baru yang diketahui bernama Abigail kemudian menjawab pertanyaan Danang secara spontan. Nah, di sini ada dialog nih, ada yang mau mempraktikannya enggak? Satu. Coba. Cowok sama cewek ya? Cowoknya siapa? Mas Andi? Masa cowoknya nggak mau? Udah Mas Ali. Teksnya satu aja, Pak. Teksnya ini. Ini cowok, cewek. Jadi cowoknya cuma satu. Kalau itu cuma satu. Kan? Sekarang Kak. Iya. Menjiwai tenang ya? Iya. Coba di Oke, jadi masuk UGM gampang apa susah? Nggak tahu, kita sih jalur hoki ya. Jalur hoki itu karena emang pinter aja. Bercanda. Oke, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita lanjut ke struktur berita, yakni masih dulu berita. Paragraf berikutnya saya bacakan. Hal itu pun ternyata mencuri perhatian netizen. Saat menjawab pertanyaan tersebut, ekspresi wajah dan nada bicara Abigail sambil mempelesetkan kata bercanda menjadi bercandia pun viral di TikTok. Abigail juga menggerak-gerakkan tangannya saat menjawab. Hingga saat ini video tersebut telah ditayangkan lebih dari 42,5 juta kali. Kini celutukannya itu viral dan banyak diparodikan TikToker lain termasuk para artis. Di antaranya Rafael Tan, Tiara Andini, Aldi Taher, Ayu Dewi dan Ziva Mahmudiyah. Siapa idola kamu ya? Oke, ekor berita yang terakhir ini kata bercandia sendiri diketahui merupakan plesetan dari kata bercanda. Menurut KBBI, kata bercanda artinya bertingkah, berkelakar, bersendagurau atau berseloroh. Silakan, Dinda. Halo teman-teman. Hai. Masih semangat nggak nih? Enggak. Iya. Breaking dulu ya, tapi berdiri per kelompoknya. Jadinya panik. Ini kelompok berapa?
Ih, piye tak? Tas satu aja. Jodoh ya. Iya. Siapa? Lupa sih. Aku menang ya. Jangan dibuat dulu ya. Oke, enggak. Kami jelaskan ketentuan permainannya. Nanti yang baris belakangnya Mbak Ratna dan Izul, Mas Andi dan sekalian, dan Mbak Sandy menghadap ke belakang. Nanti yang paling depan kan udah tahu nih apa yang akan diperagakan. Misal gini, nah berurutan sampai ke belakang. Nah, nanti yang paling belakang menyebutkan kata apa yang diperagakan tersebut. Paham? Ya. Orang hanya boleh 2 kali memeragakan ya. 2 kali. 2 kali ya. Ayo, yang belakang Hadap ke sana. tidak boleh berbicara. Kayaknya bosan ya. Kita mulai dari ini satu-satu dulu ya. Ya ada lah. Pas kali bebas. Bebas ya, tapi ini bebas. Ayo. Dimulai dari yang tadi menang suit. Nomor 1 dulu. Perhatikan dulu ya. Ketok lu. Enggak. Kita yang bebas mau tempatnya sesuai dengan apa yang kamu hanya memperagakan gerakannya. Dewe pressure beri dewe. Nanti diganti. Sendiri ya, biar bisa menonton tempatnya. Gerakan Mbak. Hanya boleh 2 kali gerakan ya. Yang lain perhatikan kelompok 1 biar nanti tahu. Biar paham lebih pas. Silakan Mbak Sandy. 1, 2, 3. Hadap. Ayo hadap sini. Itu contoh toh. Contoh kok.
Udah ya, Mbak Lutfi. Ayo Mas Silvi. Jawab. Sarungan. Ketiga. Ya lu serah masuk. Apa ya? Gak logis deh, gak logis. Bisa nebak. Ayo bagaimana? Ini keselai panitia.
Ngalangnya kan kami menang iki. Oh iya iya. Apa masalah nih? Jatuh cinta. Yang benar, diam suka. Nah, diam-diam ini ngomong. Ya makanya jatuh. Senalar loh, senalar. Salah loh kan? Ayo jadi tambah-tambahin loh. Kalau menang, kalau Besok kita balik. Jangan
pasangan tapi individu. Kalian nanti cepet-cepetan aja pasangan gitu ya. Individu bebas, perorangan. Nanti ada yang kelompok bahasa Oke, pertanyaan yang pertama ya. Apa pengertian dari teks berita? Nadia. Itu teks yang bermaksud untuk menyampaikan informasi yang bersifat aktual atau faktual. Benar sekali. Lanjut ya. Yang nomor 2. Apa saja yang menjadi struktur teks berita? Nadida. Terus abis itu ada kepala, tubuh, dan ekor. Tubuh dan ekor. Benar. Oke, pertanyaan yang ketiga. Sebutkan dan jelaskan secara singkat unsur-unsur teks berita. Ya, Alif, Salih. Unsur-unsur teks berita biasa disebut 5W1 atau Simba. Yang pertama, what itu apa, what, when kapan, when who siapa, who why bagaimana, ya. Why kenapa, lalu who bagaimana. Udah, benar. Pertanyaan yang terakhir. Ayo di sini Mas Aga. Capek apa? Ya, perhatikan ya. Sebutkan cara menulis teks berita secara urut, Mbak Ratna. Memulai dari mengumpulkan informasi data yang relevan dan terpercaya. Yang berikutnya menentukan unsur dan struktur teks berita, lalu menulis judul yang menarik, dan terakhir adalah tata bahasa yang baik dan benar. Ya, 100. Oke, selanjutnya kita akan ada penugasan ya. Ini nanti satu kelompok itu membuat teks berita berdasarkan gambar yang sudah dibagikan. Paham? Ini mau dibagikan apa hobi Pak? Bagi.
Oh. Ya teman-teman, udah kebagian ya gambar yang akan dijadikan teks berita. Nanti kalian susun teks berita, waktunya 15 menit. Nah, ketentuan penilaian berdasarkan kekompakan kelompok, kerapian teks, kelengkapan informasi, dan kesesuaian akan kaidah yang sudah dipelajari materi tadi. Paham? Paham? Dimulai Pak. Mau tanya misal ini kan kita tadi bikin teks berita dari ini doang. Iya, enggak ada kan enggak langsung sedikit sama badan kita ada sini boleh. Boleh. Asal masih menyangkut tema topiknya sekarang. Yang bertanya lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Ada ya? Ada ya? Bebas. Ya udah ya, selamat mengerjakan. Dimulai dari sekarang. Ya.
9 Februari. Ya. Nah niki nggih kula kedah 9 Februari niki. Oh, gini aja. Kan itu gambarnya misal banjir ya. Nah, kalian buat berita 5 pokoknya banjir. Kalau sesuai Isinya terserahnya. ya bebas kalian. Waktu kalian tinggal 4 menit ya guys. Semangat.
Oh, udah selesai belum? Ya udah, aku kasih toleransi waktu 2 menit lagi. Boleh? Yang sudah mulai dikumpulkan. Tinggal 20 detik. Iya, benar. Oke. Berhubung ini kan udah pukul 10 lebih 5 ya. Burung Lebih 4.